Selamat datang di Desas-Desus, tempat di mana kisah horor mistis bersejarah dihidupkan kembali. Jika Anda pecinta cerita seram dan misteri yang penuh dengan sejarah gelap, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menegangkan ini. Dukung channel kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah menakutkan dan fakta mistis yang akan kami ungkap. Jadilah bagian dari komunitas kami yang berani mengeksplorasi sisi gelap sejarah. Jembatan tua di Garut dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker. Terletak di pinggir kota, jembatan ini menjadi saksi bisu dari berbagai kecelakaan tragis yang terjadi selama bertahun-tahun. Legenda yang beredar mengatakan bahwa jembatan ini dirasuki oleh roh-roh yang tidak bisa tenang, karena kematian mereka yang tragis. Kecelakaan-kecelakaan ini sering terjadi tanpa alasan yang jelas, membuat tempat ini semakin menakutkan. Suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk mengadakan pesta di jembatan tersebut. Mereka ingin merasakan pengalaman berbeda dan mungkin menangkap foto atau video yang menarik untuk media sosial. Kelompok tersebut terdiri dari 6 orang: Andi, Rina, Benny, Lala, Dika, dan Mira. Mereka tiba di jembatan dengan membawa berbagai perlengkapan untuk pesta, termasuk makanan, minuman, dan kamera. Di awal malam, suasana di jembatan tampak tenang. Mereka mengatur peralatan mereka dan mulai bersenang-senang, tidak menyadari bahwa mereka sedang memasuki tempat yang sangat berbahaya. Namun, semakin malam, suasana mulai berubah. Suara-suara aneh seperti bisikan dan langkah kaki mulai terdengar di sekitar jembatan, membuat para remaja merasa tidak nyaman. Andi mencoba untuk menghibur teman-temannya dengan berbagai permainan dan candaan. Dia menganggap suara-suara aneh tersebut hanyalah angin atau imajinasi mereka. Saat mereka sedang tertawa, tiba-tiba salah satu lampu senter mati dan suasana menjadi gelap. Mereka memutuskan untuk memeriksa sumber masalah dan merasa semakin cemas. Rina, yang merasa sangat takut, mulai melihat sosok-sosok samar di sekelilingnya. Dia berusaha untuk tenang dan mengabaikan perasaannya, tetapi ketidaknyamanan semakin meningkat. Benny, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal mistis, mulai merasakan sensasi dingin yang tidak biasa di sekelilingnya. Ia mencoba untuk mencari penjelasan rasional, tetapi gagal. Ketika mereka melanjutkan pesta, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras dari arah jembatan. Semua orang terdiam dan melihat ke arah sumber suara dengan wajah penuh ketakutan. Dika mencoba untuk menenangkan teman-temannya dan mengatakan bahwa mungkin itu hanya suara dari kendaraan yang lewat. Namun, dia tidak bisa menutup rasa cemas yang mulai menguasainya. Mira, yang merasa sangat tertekan, mulai mengalami halusinasi. Dia melihat sosok-sosok dengan wajah penuh luka berdiri di tepi jembatan, menatap mereka dengan penuh kebencian. Para remaja merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari jembatan. Namun, ketika mereka mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut, mereka menyadari bahwa mobil mereka tidak bisa dinyalakan. Lala mencoba menghubungi layanan darurat melalui ponselnya, tetapi sinyal telepon tidak ada. Mereka merasa terjebak di tengah-tengah kegelapan dan teror yang tidak mereka pahami. Saat mereka berusaha mencari cara untuk keluar, mereka menemukan bahwa beberapa barang mereka hilang secara misterius. Makanan dan minuman yang mereka bawa menghilang tanpa jejak. Rina melihat bayangan wanita hamil yang berdiri di tengah jembatan, menangis dengan suara lirih. Wanita itu tampak seperti roh yang sangat menderita dan penuh rasa sakit. Andi berusaha untuk menghadapi ketakutannya dan mendekati sosok wanita tersebut. Dia ingin membantu tetapi merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Wanita tersebut tiba-tiba berbalik dan menatap Andi dengan mata yang penuh dengan kemarahan. Dia mulai berbicara dengan suara yang penuh kebencian, menyebutkan nama-nama korban kecelakaan yang terjadi di jembatan. Benny dan Dika mulai merasa tidak berdaya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan roh yang marah, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih besar yang menguasai jembatan. Suara-suara aneh mulai menggema di sekitar jembatan, membuat mereka merasa seolah-olah mereka dikelilingi oleh banyak roh yang tidak tenang. Ketegangan meningkat dan rasa takut semakin mendalam. Mira melihat beberapa sosok transparan berdiri di pinggir jembatan. Mereka tampak seperti para korban kecelakaan, menatap dengan mata kosong, seolah meminta pertolongan. Lala mulai berdoa dengan keras, berharap bahwa doa-doanya bisa melindungi mereka dari bahaya. Namun, roh-roh yang ada tampak semakin marah dengan kehadiran mereka. Saat mereka berusaha mencari jalan keluar,
mereka menemukan sebuah catatan lama yang tergeletak di tepi jembatan. Catatan tersebut berisi pesan-pesan dari orang-orang yang telah meninggal di tempat tersebut. Benny membaca catatan tersebut dan menemukan bahwa banyak dari korban kecelakaan adalah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan keadilan atau pengakuan atas kematian mereka. Pesan-pesan dalam catatan itu mengungkapkan bahwa roh-roh tersebut tidak bisa tenang karena mereka merasa terabaikan dan tidak mendapatkan pembalasan atas kematian mereka. Para remaja mulai merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu roh-roh tersebut agar bisa mendapatkan kedamaian. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kecelakaan yang terjadi di jembatan. Selama pencarian mereka menemukan laporan-laporan berita dan dokumen-dokumen lama tentang kecelakaan-kecelakaan tragis yang terjadi di jembatan. Mereka mulai memahami pola dan hubungan antara kejadian-kejadian tersebut. Rina menemukan bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia dan kondisi jembatan yang buruk. Beberapa kecelakaan terjadi secara misterius tanpa penjelasan yang memadai. Dengan bantuan catatan yang mereka temukan, mereka mulai menyusun rencana untuk melakukan ritual yang bisa membantu roh-roh mendapatkan kedamaian. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual di malam itu juga. Mereka menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual, termasuk lilin, doa-doa, dan benda-benda yang dianggap dapat menenangkan roh. Mereka mengatur semuanya dengan hati-hati. Selama mereka melakukan ritual, suasana di jembatan semakin mencekam, angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Para remaja berusaha tetap fokus dan tidak panik. Ketika ritual berlangsung, mereka merasakan tekanan yang sangat berat. Energi di sekitar mereka menjadi semakin kuat, dan beberapa dari mereka mulai merasa pusing dan lemah. Tiba-tiba, sosok wanita hamil yang sebelumnya mereka lihat muncul kembali. Tetapi kali ini dia tampak lebih tenang. Dia berdiri di depan mereka dengan ekspresi yang penuh rasa sakit dan harapan. Andi mencoba untuk berbicara dengan roh tersebut dan menjelaskan bahwa mereka ingin membantu. Dia berharap bahwa roh tersebut bisa menerima dua-dua mereka dan mendapatkan kedamaian. Sosok wanita tersebut mulai berbicara dengan suara yang lembut, mengungkapkan rasa terima kasih, dan meminta mereka untuk membantu roh-roh lain yang terperangkap di jembatan. Mira merasakan sebuah perubahan positif dalam energi di sekitar jembatan. Dia merasa bahwa roh-roh tersebut mulai merasa tenang dan bahwa ritual mereka mungkin sedang memberikan hasil. Namun, saat mereka hampir selesai dengan ritual, mereka mendengar suara teriakan yang keras dari arah jembatan. Suara tersebut sangat mengerikan dan membuat mereka merasa semakin tertekan. Rina melihat sebuah sosok gelap yang bergerak cepat menuju mereka. Sosok tersebut tampak sangat marah dan penuh kebencian, seolah mencoba mengganggu ritual mereka. Benny dan Dika mencoba melawan sosok tersebut dengan doa-doa dan doa perlindungan. Mereka berusaha untuk menjaga agar ritual tetap berjalan meskipun merasa terancam. Energi di sekitar jembatan menjadi semakin intens dan penuh tekanan. Para remaja merasa bahwa mereka berada di tengah-tengah pertarungan antara kekuatan gelap dan usaha mereka untuk membantu roh-roh tersebut. Saat mereka hampir menyerah, sosok wanita hamil muncul di depan mereka, memberikan sinyal untuk melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan. Dia menunjukkan bahwa ada harapan untuk mengatasi masalah ini. Dengan tekad yang baru, mereka melanjutkan ritual dengan penuh semangat. Mereka membaca doa dan mantra terakhir dengan penuh perhatian, berharap bahwa semua roh bisa mendapatkan kedamaian. Ketika doa terakhir selesai dibacakan, suasana di jembatan tiba-tiba menjadi sangat tenang, angin berhenti berhembus, dan suara-suara aneh menghilang. Sosok wanita hamil mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam sebelum menghilang. Para remaja merasa lega, merasa bahwa mereka telah berhasil membantu roh-roh tersebut mendapatkan kedamaian. Namun, sebelum mereka meninggalkan jembatan, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah jembatan. Kotak tersebut tampak sangat tua dan penuh debu. Andi membuka kotak tersebut dan menemukan beberapa barang berharga dan surat-surat lama di dalamnya. Surat-surat tersebut berisi pesan-pesan dari korban kecelakaan yang telah meninggal. Mereka membaca surat-surat tersebut dan menemukan bahwa beberapa korban ternyata adalah anggota keluarga dari orang-orang yang sangat berpengaruh di daerah tersebut. Ini menjelaskan mengapa mereka tidak mendapatkan keadilan. Surat-surat itu juga mengungkapkan bahwa ada konspirasi besar di balik kecelakaan-kecelakaan tersebut.
melibatkan pihak-pihak yang mencoba menutupi kebenaran dan melindungi kepentingan mereka sendiri. Para remaja menyadari bahwa mereka telah menemukan kunci untuk mengungkap misteri di balik jembatan tersebut. Mereka merasa bahwa mereka harus melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran secara keseluruhan. Mereka memutuskan untuk melaporkan penemuan mereka kepada pihak berwenang dan media lokal. Mereka berharap bahwa dengan mengungkap kebenaran, mereka bisa membantu mendapatkan keadilan bagi korban-korban tersebut. Sementara itu, suasana di jembatan tampak semakin damai. Para remaja merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sangat berarti dan bermanfaat bagi roh-roh yang terperangkap di tempat tersebut. Setelah laporan mereka disebarluaskan, pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kecelakaan-kecelakaan di jembatan dan mengungkap berbagai fakta yang selama ini tersembunyi. Kebenaran tentang konspirasi di balik kecelakaan-kecelakaan tersebut terungkap. Ternyata ada beberapa pihak yang terlibat dalam usaha untuk menutupi kesalahan mereka dan melindungi kepentingan pribadi. Dengan terungkapnya kebenaran, pihak berwenang mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan. Para remaja merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Mereka menyadari bahwa mereka telah berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekadar petualangan malam. Namun, beberapa hari setelah kejadian tersebut, mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah mereka masing-masing. Mereka merasakan kehadiran roh yang tampaknya mengikuti mereka. Mira merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai mengalami mimpi buruk tentang jembatan dan roh-roh yang marah, merasa seolah mereka belum sepenuhnya bebas dari teror. Andi mencoba untuk mencari penjelasan rasional untuk kejadian-kejadian ini, tetapi semakin lama semakin sulit untuk menutup kemungkinan bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya teratasi. Rina mengunjungi seorang ahli spiritual untuk mendapatkan bantuan. Ahli tersebut mengatakan bahwa mungkin ada sisa-sisa energi negatif yang masih ada dan perlu ditangani dengan cara tertentu. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di rumah mereka. Mereka berharap bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka bisa menenangkan energi yang masih ada dan memastikan bahwa mereka benar-benar aman. Selama ritual, mereka merasakan adanya perubahan positif di sekitar mereka. Energi di rumah tampak menjadi lebih ringan dan mereka merasa lebih tenang. Namun, saat ritual selesai, mereka mulai menemukan bahwa beberapa barang pribadi mereka menghilang secara misterius. Mereka merasa bingung dan cemas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Benny menemukan sebuah catatan yang tersembunyi di dalam salah satu barang yang hilang. Catatan tersebut berisi pesan dari seseorang yang mengaku sebagai anggota kelompok okultis. Pesan dalam catatan tersebut mengungkapkan bahwa kelompok okultis tersebut tidak hanya terlibat dalam kecelakaan di jembatan, tetapi juga memiliki rencana lebih besar yang melibatkan kekuatan gelap. Para remaja menyadari bahwa mereka mungkin telah membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Mereka merasa bahwa mereka harus menghadapi masalah ini sebelum terlambat. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari ahli spiritual dan otoritas lokal untuk mengatasi ancaman yang mungkin masih ada. Mereka merasa bahwa mereka harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dengan bantuan ahli, mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kelompok okultis dan rencana mereka. Mereka menemukan bahwa kelompok ini memiliki agenda yang sangat jahat. Kelompok okultis ternyata memiliki rencana untuk memperluas pengaruh mereka ke berbagai tempat dan menciptakan lebih banyak kekacauan dengan kekuatan gelap yang mereka kendalikan. Para remaja, bersama dengan bantuan dari pihak berwenang dan ahli spiritual, akhirnya berhasil menghadapi kelompok okultis dan menghentikan rencana mereka. Mereka merasa lega dan berterima kasih atas bantuan yang telah mereka terima.